Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Wira masih begitu betah memandangi wajah Lila. Tak sedikit pun ia mengalihkan pandangannya dari gadis kecil itu. Diraihnya tangan kecil Lila dan menggenggamnya. Ia mengecup punggung tangan Lila. "Lila, maafkan ayah. Ayah sudah jahat sama Lila," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Wira menoleh pada Via yang masih terdiam di tempat duduknya dengan memandangi Lila. Walaupun terlihat lelah, namun tak sedikit pun ia meninggalkan Lila. Wira berdiri dari duduknya, lalu mendekat pada Via dan mengusap rambutnya. "Kau belum tidur sejak beberapa hari ini karena menjaga Lila. Sekarang istirahatlah, aku yang akan menjaganya." "Tidak, Mas. Kalau Lila bangun, dia akan langsung mencariku," ucapnya seraya mengusap puncak kepala gadis kecil itu. "Aku akan membangunkanmu. Ayolah, Via. Kau butuh istirahat. Lihat wajahmu sangat pucat." Sekali lagi, Wira membujuk Via. Ia membantu sang istri berdiri, lalu membawanya ke sofa yang berada di sudut ruangan itu dan membantunya berbaring, lalu menyelimutinya. "Tidurlah," ucapnya sambil membelai wajah Via. "Kalau Lila terbangun, aku akan memberitahumu." Via mengangguk pelan. Ia berusaha memejamkan matanya, namun tidak bisa karena sejak tadi Wira terus menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Jika beberapa hari lalu di mata Wira hanyalah ada kebencian, namun kini berbeda. Wira bagai melihat sosok malaikat dalam diri Via. Kasih sayang Via pada Lila membuat hatinya tersentuh. "Via, betapa besarnya pengorbananmu untuk Lila. Bagaimana aku bisa membalasnya?" "Bunda," terdengar suara panggilan lemah membuat Wira yang sedang tertidur di sisi pembaringan Lila ikut terbangun. Masih dengan mata terpejam, Lila yang belum menyadari keberadaan Wira di sisinya kembali memanggil, "Bunda, Lila mau susu." Tak ingin Lila kembali histeris, Wira segera menggeser posisinya dengan cepat. Sebelum Lila benar-benar membuka matanya, ia menuju sofa, di mana Via masih tertidur pulas. Ia ingin membangunkan Via, namun begitu terpaku menatap wajah polos istrinya itu. "Bunda," terdengar panggilan Lila sekali lagi, membuat Wira segera membangunkan Via. "Via, Lila sudah bangun," bisiknya di telinga Via. Setengah sadar, Via membuka matanya, terkejut karena posisi Wira sangat dekat dengannya. Wira meletakkan jari telunjuknya di depan hidung. "Shh, Lila sudah bangun, aku harus cepat keluar. Kalau tidak, dia akan histeris lagi," ucapnya sambil mengusap rambut Via. Iya, Mas." Wira segera melangkah keluar dari ruangan itu, sementara Via mendekat pada Lila. Ia mengecup wajah putri kecilnya itu. "Lila sudah bangun, sayang." Lila membuka mata saat melihat bundanya berada di sana. Ia tersenyum. "Bunda, Lila mau susu," ucapnya manja. "Tunggu sebentar, sayang, ya, Bunda buatkan." "Iya, Bunda." Via pun segera membuat susu untuk Lila. Sejenak ia menoleh ke arah jendela, di mana Wira mengintip di sana. Via dapat melihat gurat kesedihan Wira. Ia tahu Wira begitu ingin memberikan kasih sayangnya pada Lila, namun semuanya seakan terlambat, sebab Lila sudah terlanjur trauma dengan perlakuan kasar Wira. "Ini susunya, sayang." Via membenarkan bantal agar Lila dapat duduk bersandar. Dengan penuh kelembutan, Via membantu Lila meminum susunya. "Sudah, Bunda," ucapnya sembari mendorong gelas susu yang hanya menyisakan sedikit saja. "Pintarnya anak Bunda, makanya Bunda sayang Lila. Lila kan anak pintar." Via mengecup kening putri kecilnya itu sambil memikirkan bagaimana cara membujuk Lila agar mau menerima Wira sebagai ayahnya. Masih dengan wajah pucat dan tatapan sayu, Lila menarik ujung pakaian bundanya. "Bunda, Opa bilang mau beliin Lila boneka princess. Lila mau, Bunda." "Iya, sayang, nanti Opa datang bawakan Lila mainan yang banyak. Lila senang kan punya Opa?" Lila kecil mengangguk pelan. "Senang, Bunda.
Opa baik sama Lila. Lila juga mau dibeliin ayam goreng Upin Ipin sama Opa. Iya sayang, tapi makan ayamnya nanti, kalau Lila sudah sembuh. Kalau sekarang cuma boleh makan bubur. Lila mengerti kan? Iya Bunda. Di balik jendela kaca, Wira masih memperhatikan Lila dan Via, mengucapkan banyak-banyak syukur dalam hati karena yang menemukan Lila saat Sera membuangnya adalah wanita sebaik Via. Rasa sesal semakin membelenggunya jika teringat semua perlakuan buruknya pada Via dan Lila. Bahkan ia pernah menyebut Lila sebagai anak haram, hasil hubungan gelap Via dan lelaki tak jelas, terlebih saat dirinya memarahi Lila saat sedang bermain di kamar anaknya. Jika mengingat semua itu, ingin rasanya Wira menghukum dirinya sendiri. Laki-laki itu kemudian mengusap setitik air mata yang hampir jatuh di ekor matanya, lalu kembali memperhatikan Via dan Lila. Lila, Bunda punya kejutan untuk Lila. Lila mau dengar? Tanya Via. Mau Bunda. Lila mau ketemu ayahnya Lila kan? Tanya Via. Raut wajah gadis kecil itu pun berubah antusias saat mendengar ucapan bundanya. Lila punya ayah ya Bunda? Punya sayang, ayah Lila ada di sini. Ayah mau ketemu sama Lila. Ayah Lila mana Bunda? Lila mau ketemu ayah. Tanyanya dengan penuh semangat. Mendengar ucapan Lila membuat Wira menjatuhkan air matanya. Betapa menggemaskannya Lila dengan segala kepolosannya. Wira tersenyum bahagia, berharap Lila akan menerimanya jika tahu bahwa ia adalah ayahnya. Pelan-pelan Via mencoba menjelaskan pada Lila. Tapi Lila harus janji jadi anak yang baik dan berbakti sama ayah, karena ayah sayang sama Lila. Iya Bunda. Sayang, dengar Bunda ya. Via menggenggam jemari anak gadisnya itu. Ayahnya Lila itu Om Wira. Om Wira sayang dan mau peluk Lila. Hal yang sama kembali terjadi ketika senyum yang menghiasi wajah polos Lila menghilang hanya dengan mendengar nama Wira. Bukan, ucapnya diiringi gelengan kepala. Ayah Lila bukan Om Wira, Bunda. Om Wira itu jahat, suka malahin Lila sama Bunda. Om Wira dolong-dolong Bunda sampai jatuh. Lila takut sama Om Wira. Tidak sayang, Om Wira tidak jahat dan tidak sengaja dorong Bunda. Om Wira juga mau minta maaf sama Lila. Lila ingat kan Bunda bilang apa? Anak baik harus memaafkan orang yang salah. Raut kesedihan di wajah Lila semakin terlihat. Lila takut Bunda. Menyadari ketakutan di wajah Lila, Via meraih tubuh kecil gadis itu dan memeluknya. Bunda, Lila tidak apa-apa kok kalau tidak punya ayah. Lila kan sudah punya Bunda. Upin dan Ipin juga tidak punya ayah, tapi mereka tidak sedih. Lila juga tidak sedih kalau tidak punya ayah. Via tidak berkata-kata lagi. Ia ingat pesan dokter agar tidak memaksakan kehendak pada Lila. Di sisi lain, Wira tak kuasa lagi membendung air matanya. Baru saja Lila terlihat begitu antusias ingin bertemu ayahnya, namun kembali sedih saat mendengar bundanya mengatakan bahwa Wira adalah ayahnya. Jika Via melapangkan dada dan membukakan pintu maaf baginya, maka penolakan ia dapatkan dari anaknya sendiri. Namun Wira menyadari semua berasal dari kesalahannya sendiri. Ia menyandarkan punggung di balik jendela, ingin rasanya memeluk Lila dan memberikan seluruh kasih sayangnya untuk putri kecilnya itu. Via baru saja keluar dari ruangan itu sesaat setelah selesai menyuapi Lila sarapan bubur. Wira masih setia menunggu di depan, sejak tadi memperhatikan Lila dari balik jendela. Mas, panggil Via, membuat sirna lamunan Wira. Ia mendekat pada suaminya itu. Mas tidak ke kantor? Aku masih mau melihat Lila. Setelah ini aku akan ke kantor. Aku minta maaf mas, aku belum berhasil membujuk Lila, ucap Via dengan rasa bersalah. Wira berusaha tetap tersenyum walaupun hatinya merasa teriris. Kenapa minta maaf? Aku yang harus banyak minta maaf. Aku terlalu banyak menyakiti kalian, ucapnya sambil membelai wajah Via
yang membuat wajah wanita muda itu merona merah. Sejak semalam, Wira sangat lembut memperlakukannya, sangat berbeda dengan sikap yang diterimanya selama ini. Via, terima kasih sudah menjaga Lila selama ini. Kau seorang ibu yang sempurna. Tapi, Mas mau bersabar menunggu Lila kan? Lila memang seperti itu. Dia anak yang agak sensitif. Tapi seiring berjalannya waktu, Lila pasti bisa menerima Mas Wira. Aku akan menunggu. Oh ya, apa kau butuh seseorang untuk membantumu merawat Lila? Kau pasti lelah menjaga Lila seorang diri. Aku akan menyewa seorang pengasuh untuk Lila. Via menggeleng dengan cepat. Tidak usah, Mas. Aku bisa menjaga Lila sendiri. Lagi pula, Lila agak sulit beradaptasi dengan orang asing. Betapa lembutnya hatimu, Via. Bodohnya aku yang memperlakukanmu dengan buruk. Via, bisa kita bicara sebentar? Wira merangkul Via dan mendudukkannya di sebuah kursi, sedangkan Wira berjongkok di depannya. Ada apa, Mas? Tanya Via. Wira meraih tangan Via dan menggenggamnya. Via, aku sadar aku sudah melakukan dosa besar dengan menuduhmu yang bukan-bukan. Aku bahkan merasa tidak pantas meminta maaf darimu. Tapi aku masih berharap kita bisa memulai segalanya dari awal. Kita dan Lila akan menjadi sebuah keluarga yang sebenarnya. Maukah kau memberiku kesempatan lagi? Sejenak Via menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa, walaupun sudah merupakan hal yang pasti bahwa wanita itu akan memaafkan dan menerima suaminya kembali.